Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, ya, Satria Nansa di Sobat Satria. Baik, apa kabarnya semua Sobat Satria? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun, sehingga dapat mengikuti perkuliahan saya dengan baik hari ini, ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memulai kuliah etika profesi di pertemuan ke-14 ya, dengan membahas kalau sesuai dari RPS-nya kita akan membahas tentang sertifikasi administration dan maintenance ya, kemudian sertifikasi manajemen dan audit ya. Eh, Pada perkuliahan kali ini saya akan membahas materi ini, sumbernya adalah dari internet ya, karena di internet sudah banyak sekali materi-materi perkuliahan terkait dengan materi yang akan saya bawakan hari ini ya. Jadi di sini juga saya akan mencontohkan bagaimana mudahnya kita kuliah di zaman-zaman era digital saat ini ya. Jadi harapannya anak-anakku sekalian ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian tidak akan lagi kesulitan untuk mengikuti proses belajar, karena kalau memang kita tidak ada buku, asalkan ada kemauan ya, semuanya itu masih bisa kita ikuti perkuliahannya dengan baik ya. Baik, materi pada hari ini saya akan merujuk ke salah satu informasi yang ada di internet ya, melalui blog ya khususnya. Ini sudah ada blognya Viranisa Amalia blogspot.com ya. Di sini dia menjelaskan materi tentang sertifikasi administrasi, maintenance, manajemen, dan audit ya. Baik, kita mulai saja. Mohon untuk disimak baik-baik ya video ini ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Tidak lupa juga saya mengingatkan, apabila memang video pembelajaran ini dirasa sangat bermanfaat, tidak ada salahnya untuk mengklik tombol subscribe ya, like, komen ya, serta share ke orang-orang agar manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-14 di etika profesi, yaitu sertifikasi administrasi, maintenance, manajemen, dan audit. Sebelum kita membahasnya ya, kita ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu sertifikasi ya. Nah, sertifikasi merupakan satu penetapan yang diberikan oleh satu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan satu pekerjaan atau tugas yang spesifik ya. Nah, seperti sertifikasi ini biasanya harus diperbaharui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk satu periode tertentu ya. Contohnya seperti apa? Eh, Contohnya yang saat ini saya sedang tempuh ya, yaitu sertifikasi dosen ya. Nah, pada bulan kemarin saya sudah mengajukan sertifikasi dosen ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar profesi dosen yang saya jalankan saat ini itu mendapatkan pengakuan secara nasional ya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita, ya, negara Republik Indonesia, terkait dengan profesi dosen ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ya, saya sudah mampu melalui itu semua, dan alhamdulillah juga saya sudah saat ini saya sudah memegang sertifikasi dosen tersebut ya, berkat bantuan dan juga kerja keras dan doa dari semua kalangan ya, semua pihak, sehingga saya lulus dan mendapatkan sertifikasi dosen ya. Latar belakang dari sertifikasi ini sendiri, yang pertama itu memenuhi kebutuhan bisnis atau legal liability skema ya. Maksudnya seperti apa? Jadi di dunia bisnis itu ada yang namanya pengesahan ya, di mana pengesahan ini memiliki nilai lebih ya ketika kita berhadapan dengan konsumen ya. Jadi konsumen itu lebih lebih tenang, lebih nyaman ketika bisnisnya dijalankan oleh orang-orang yang memang mempunyai standar ya, dan sudah diakui kemampuannya dalam menjalankan profesinya tersebut ya.
Kemudian selanjutnya mengantisipasi globalisasi. Nah, maksudnya seperti apa? Di era globalisasi ini persaingan bisnis, persaingan usaha ya, itu sudah semakin ketat ya. Nah, selain skill atau keahlian yang harus kita miliki, tidak menutup kemungkinan juga kita harus mampu atau memegang satu sertifikasi, satu sertifikat, satu eh, mungkin bentuknya piagam atau surat ya, atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau organisasi tertentu yang tujuannya memang untuk mendapatkan nilai lebih ya, nilai lebih bagi seseorang tersebut yang memegang profesi tadi ya, untuk bersaing di dunia bisnis maupun di dunia karirnya, di dunia karirnya sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi globalisasi ini tadi ya, tadi persaingan semakin luas ya, semakin berat. Kita ambil contoh kalian nih ya, nanti kalian-kalian ini yang kuliah, yang saat ini sedang menempuh perkuliahan, beberapa tahun ke depan kalian sudah lulus kuliah ya. Ketika kalian mau mendaftarkan diri untuk bergabung di salah satu perusahaan ya, entah itu swasta maupun pemerintahan ya, selain ijazah ya, yang lebih diutamakan adalah keahlian-keahlian di luar dari pendidikan formal ya. Mungkin contohnya mungkin keahlian-keahlian yang kalian dapatkan dari pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop ya, yang bisa dibuktikan dari sertifikat ya, sertifikat bahwasanya kalian sudah lulus ikut pelatihan ini atau workshop ini ya, yang tujuannya adalah menjadi nilai lebih ketika kalian ingin bergabung di salah satu perusahaan ya. Kita sama-sama tahu saat ini itu selain yang dibutuhkan oleh pangsa pasar ya, selain ijazah dibutuhkan juga pengalaman ya. Bahkan tidak banyak lowongan tidak sedikit lowongan pekerjaan itu yang benar-benar dicantumkan di sana ya. Eh, Diutamakan yang memiliki pengalaman. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pengalaman tadi? Ya, salah satunya adalah dengan bantuan adanya sertifikat-sertifikat tadi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya perlu pengakuan formal bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjadi tenaga profesional. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi selain ijazah, suplemen ya, maksudnya suplemen itu tadi daya jual diri kalian terhadap perusahaan yang ingin kalian tuju ya, itu adalah sertifikat-sertifikat yang sudah kalian ambil pada saat kalian perkuliahan tadi ya. Bisa jadi, nah makanya pada saat kuliah saya sarankan bagi kalian-kalian jangan hanya cuman belajar di kelas, tapi aktiflah ya. Ketika memang ada di kampus itu mengadakan satu workshop, pelatihan, seminar-seminar ya, diikutin ya. Nanti pada akhir kegiatan itu biasanya kalian diberikan sertifikat ya, sertifikat atau piagam yang mampu, yang diharapkan punya nilai jual ketika kalian nanti mendaftar atau ingin bekerja di salah satu perusahaan ya. Jadi nilai poin lebih lah ya, nilai lebih kalian ya. Karena kalau cuma mengandalkan ijazah, setiap lulusan sarjana ya itu semuanya pasti memegang ijazah ya. Semuanya punya ijazah ya. Nah, apa yang menjadi dewa penolongnya? Yaitu tadi keahlian-keahlian eh, di luar dari kegiatan atau di luar dari pendidikan formal yang kalian tempuh. Kemudian bukti kemandirian profesional di bidangnya. Ya, jadi harapannya adanya sertifikat itu tadi ya, itu menjadi bukti kalau kalian itu sudah bisa atau sudah mampu ya menjalankan profesi yang ditekuni tadi ya. Nah, selanjutnya ada 3 pilar utama yang menopang sertifikasi.
Pertama, kompetensi, knowledge dan expertise ya. Maksudnya ini pengetahuan dan expertise ya. Nah, kompetensi ini didapat dari apa? Dari pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman, experience dan exposure ya. Nah, ini juga bisa didapat ketika kalian mengikuti rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh badan penyelenggara dari sertifikasi tadi ya. Itu kan macam-macam. Kalau di komputer itu banyak ya. Ada sertifikasi yang jaringan ya, ada sertifikasi tentang programmer ya, ada sertifikasi tentang analisis ya. Bahkan kalau yang akuntansi ada sertifikasi bagian accounting ya dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya. Selanjutnya ada pengertian administrasi, maintenance, manajemen, dan audit. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu administrasi. Nah, administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya, itu diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, ya, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, ya. Nah, administrasi ini sendiri adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi administrasi ini tidak bisa berdiri sendiri satu orang gitu ya. Kita andalkan untuk proses administrasi sehingga satu orang ini mampu mewujudkan tujuan dari organisasi tadi itu tidak mungkin terjadi ya. Adanya administrasi yang baik itu tidak lepas dari kolaborasi dari seluruh orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tadi ya. Mulai dari perencanaan ya, organisasinya sendiri, struktur organisasinya sendiri sudah bagus atau belum ya. Struktur organisasi yang bagus itu seperti apa? Apakah yang bagian-bagiannya setiap bagian-bagiannya sudah lengkap? Tidak ya. Tidak hanya lengkap, tapi juga saling berkoordinasi, ya, saling terkait, ya, saling berhubungan dengan baik, ya. Kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya ini tidak lepas dari SOP, ya, standar operasional prosedur, kemudian harus benar-benar paham itu yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi setiap bagiannya, ya. Kemudian tanggung jawabnya juga harus dijalankan setiap bagian dengan baik ya. Nah, dan pengawasan. Nah, ini pengawasan, poin pengawasan ya. Jadi pelaksanaan tadi harus terus diawasi atau dimonitoring oleh bagian-bagian tertentu sehingga apa? Sehingga setiap bagian-bagian tadi berjalan sesuai dengan tupoksinya ya, tidak keluar dari skup bagiannya tadi ya. Sehingga dapatlah diwujudkan administrasi yang baik dalam satu organisasi ya seperti itu. Kemudian yang kedua, maintenance. Maintenance adalah satu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya ya. Nah, maintenance atau bahasa Indonesianya adalah pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga agar peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh penggunanya ya. Jadi kalimat maintenance ini adalah kalimat dari bahasa Inggris ya, artinya adalah perawatan. Nah, untuk melakukan perawatan itu biasanya dilakukan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Nah, perawatan ini bisa 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 ke perangkat keras, bisa ke perangkat lunak ya, bisa juga ke dalam organisasi. Kalau perangkat keras kita sudah paham ya kan. Katakanlah kita punya komputer di ruangan kita. Supaya kinerja komputer tadi tetap baik, kita harus melakukan perawatan. Caranya seperti apa? Mungkin perawatan fisik ya, dibersihkan ya, debu-debunya dibersihkan, itu perawatan fisik. Kemudian perawatan yang non fisik seperti apa? Dilihat dari harddisknya ya. Kalau misalnya file-file sampah
software-software yang jarang digunakan itu lebih baik dibuang sehingga kinerja dari komputer tadi bisa tetap optimal ya. Nah, eh, itu maintenance yang bisa kelihatan. Kalau maintenance yang software seperti apa? Maintenance software itu tadi ya, dilihat softwarenya apakah ada bugnya atau masih ada kekurangannya ya, itu dicatat dan kemudian dijadikan bahan sebagai bahan evaluasi bagi pihak pengembang untuk mengembangkan lagi softwarenya ke tahap-tahap selanjutnya supaya apa? Softwarenya bisa berjalan dengan baik, softwarenya bisa sesuai dengan keinginan penggunanya, ya, softwarenya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di instansi atau organisasi tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, eh, yang saya katakan tadi, ya, maintenance di satu organisasi. Maksudnya seperti apa? Maintenance di organisasi ini kan berarti berkaitan dengan SDM, manusia-manusianya ya, sumber daya manusianya. Nah, seperti apa maintenance di sumber daya manusia? Ya, eh, kita tahu setiap bagian itu harus saling berkoordinasi. Kalau memang di bagian tertentu itu mengalami kesulitan dalam berkoordinasi atau memang dia tidak bisa menyelesaikan tugas pokoknya dengan baik, itu sebagai pimpinan ya. Dalam hal ini mungkin kalau di perusahaan bagian HRD ya. Nah, itu harus jeli apa? Ditelusuri dulu, ini kenapa bagian ini tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan baik? Apakah dia ini memang belum tahu cara bekerjanya seperti apa? Kemudian tugas pokoknya fungsinya belum tahu apa ya. Nah, kalau memang sudah dapat titik kelemahannya seperti apa dilakukan perawatan. Caranya seperti apa? Kalau memang dia masih kesulitan di bagian ini, mungkin bisa di ditempuh jalur pengembangan diri ya. Mungkin bagian ini perlu dilatih ya, dilibatkan kalau misalnya ada seminar atau workshop yang berkaitan dengan tupoksi bagian tadi ya, ya diikutkan supaya apa? Supaya bagian tadi bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu-ilmu yang terbarukan ya, bagian tadi yang tadinya benar-benar tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa tupoksi dari bagian tersebut, seiring waktu karena dia sering diikutkan ya, ibaratnya itu diberikan pelatihan, workshop dan lain sebagainya, akhirnya dia lebih sedikit demi sedikit ada ilmu yang bisa dipetik dari pelatihan-pelatihan tadi sehingga dapat membantu dia dalam menjalankan tupoksinya di bagian tersebut ya sehingga uh, ter, terobatilah ya sehingga kesalahan, kekurangan ya, keterlambatan dalam bekerja tadi bisa diperbaiki. Itu yang maksud saya dalam maintenance dalam organisasi. Termasuk kalau misalnya di dalam satu organisasi tadi ada yang melakukan kecurangan dan lain sebagainya, sehingga itu dilakukan pembinaan, mungkin kalau memang tidak bisa dibina lagi mungkin bisa dipindahkan ya tempatnya atau bahkan bisa diambil tindakan dengan pemecatan atau pemberhentian ya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu asal katanya dari manus yang berarti tangan dan agri ya yang berarti melakukan. Ini membahas tentang pengelolaannya, pengelolaan dari organisasi tadi ya. Bisa dari strukturnya, bisa dari SDM-nya itu dikelola ya sehingga jika pengelolaan itu baik maka akan menghasilkan satu eh, eh, wujud kinerja yang optimal sehingga
tujuan dari perusahaan atau organisasi tadi dapat terwujud secara bersama-sama, ya. Kemudian yang keempat, audit. Audit adalah evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses, atau produk, ya. Nah, audit teknologi informasi, ya, adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, ya. Komputer, ya, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi. Nah, audit audit atau evaluasi dari teknologi informasi ini memang ditujukan untuk mengawasi, ya, salah satu bentuk pengawasan atau pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi yang ada di organisasi tadi, ya. Nah, katakanlah kita ambil contoh skupnya kayak di kampus kita kan kita punya sistem yang namanya AMS, Academic Management System, ya. Nah, Academic Management System ini ketika diaudit berarti dievaluasi. Sistemnya dievaluasi apakah sudah sesuai kinerjanya, apakah dapat memangkas waktu birokrasi, ya. Contoh kan kalau di AMS kan itu ada KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, di dalam pengelolaan di AMS apakah lebih mudah menggunakannya atau malah mahasiswa banyak yang bingung? Nah, itu dengan bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan cara diaudit sistemnya, ya. Diawasi sistem, cara kerjanya sistem itu diawasi dan diteliti satu persatu apakah sistem ini tadi sudah benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi tadi, ya. Nah, audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Nah, biasanya audit ini kalau di dalam perusahaan itu ada dua jenis, ya, ada audit internal, ada audit eksternal. Audit audit internal itu biasanya dilakukan oleh salah satu bagian audit yang memang harus ada di dalam satu perusahaan atau di dalam satu organisasi. Nah, kalau di kampus kita, ya, bagian audit internal itu di kampus kita, ya, namanya SPMI, ya. Apa itu SPMI? Sistem Penjamin Mutu, ya. Nah, bagian inilah yang memang mengawasi kinerja dari setiap bagian yang ada di kampus kita. Contoh, dosen itu diawasi, ya, diawasi kinerjanya. Apa tugas fungsi pokok dosen? Itu dipelajari oleh SPMI. Oh, tugas fungsi pokok dosen itu adalah tridharma. Tridharma itu berarti satu pengajaran, kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, pengajaran meliputi apa saja? Tatap muka, ya, yang sudah ditentukan 16 kali pertemuan. Kemudian apalagi? Dia harus menyusun RPS. Apa itu RPS? Pengajaran semester, ya. Isinya tentang mata kuliah yang diampu, kemudian apa saja yang harus dijabarkan di dalam 16 pertemuan tadi, ya, itu disebut dengan RPS, ya. Kemudian yang tridharma yang lain apa? Pengabdian. Nah, berarti pengabdian ini dosen harus terjun ke masyarakat, membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut, ya. Nah, itu bisa melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya, ya. Nah, itu juga pelaksanaan PKM, pengabdian kepada masyarakat, itu tidak luput dari aturan-aturan main yang sudah ditentukan oleh kampus, ya, ditentukan oleh universitas tadi, ya. Nah, aturan mainnya itu siapa yang merumuskan? Yang merumuskan adalah bagian SPMI, Sistem Penjamin Mutu, ya. Nah, SPMI sifatnya adalah memonitoring setelah aturan main tadi sudah dibagikan ke dosen. Nah, tinggal memonitoring apakah sudah sesuai pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kalau memang belum sesuai, nanti ditegur, diberikan arahan kepada dosen-dosen yang bersangkutan, ya. Kemudian penelitian.
Nah, penelitian juga itu ada aturan mainnya ya. Dalam satu semester itu satu dosen itu minimal 2. Dalam 1 tahun itu minimal 2 penelitian yang harus terbit, 2 jurnal ya yang harus terbit. Itu aturan bakunya ya. Nah, itu juga setelah diberikan aturan itu, SPMI harus memonitoring apakah dosen-dosen ini sudah menjalankan kewajibannya atau belum ya, seperti itu. Nah, itu kalau dari internal ya, kalau di kampus internal seperti itu. Nah, kalau eksternal di kampus itu seperti apa? Itu bisa melibatkan pihak-pihak audit-audit yang memang sudah diakui oleh negara, pemerintah ya, maupun instansi yang terkait ya. Seperti halnya kayak akreditasi, itu kan di dalam akreditasi itu ada poin-poin yang berisi tentang sebenarnya isinya itu tidak lain tujuannya adalah untuk mengaudit seberapa baik universitas tersebut dalam menjalankan pendidikan di instansinya ya, atau di kampusnya. Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standarnya atau regulasinya, aturannya, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Ya, itu tujuan dari audit ya, audit. Kemudian kita beranjak lagi ke bagian sertifikasi yang B ya. Sertifikasi di bidang administrasi, maintenance, manajemen, dan audit. Nah, kalau di bidang administrasi ya, itu ada yang namanya Cisco. Ya, apa itu Cisco? Cisco itu adalah satu organisasi yang bergerak di bidang jaringan ya. Namanya adalah Certificate Network Association atau disingkat CCNA. Merupakan salah satu bentuk sertifikasi network administrator. Nah, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Cisco dan merupakan sertifikasi tingkat pertama dalam jajaran sertifikasi Cisco. Nah, Cisco sendiri merupakan vendor peralatan jaringan komputer terkemuka yang produknya banyak sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, materi pembelajaran CCNA dirancang agar lulusannya mampu melakukan instalasi, konfigurasi, serta memanage LAN, WAN ya, security dasarnya untuk jaringan kecil ya, atau small office ya, atau home office ya. Dengan mengambil sertifikat CCNA dari Cisco, Anda masuk ke dalam jalur untuk menapaki karir profesional di bidang networking ya. Nah, kalau kalian sudah belajar jaringan ya, di dalam jaringan itu, nah di kampus aja ya, di kampus kita itu jaringan internetnya itu sudah menggunakan mikrotik ya, di mana kalian login untuk mengakses jaringan itu kalian harus login ya. Nah, loginnya itu bisa diatur nih. Kalau mahasiswa, loginnya pakai mahasiswa itu dikasih bandwidthnya berapa gitu ya. Kemudian bisa mengakses apa saja, berapa lama kalian bisa mengakses ya. Itu bisa di-setting dengan alat yang namanya mikrotik ya. Nah, mikrotik tadi ya, itu yang mengeluarkan salah satu, bukan yang mengeluarkan ya, salah satu brand gunakan itu adalah brand yang dari Cisco ini ya. Jadi banyak sekali. Nah, sertifikat untuk Cisco ini memang ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Nah, setiap mengambil sertifikat ini ada ujian-ujiannya yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat dari Cisco tadi ya. Nah, apa keunggulannya ketika kalian sudah memegang sertifikat ini tadi ya? Keunggulannya adalah itu sebagai nilai jual kalian ketika kalian nanti mau mendaftarkan diri untuk bergabung di perusahaan jaringan ya, entah itu Telkom, entah itu
jaringan telekomunikasi yang lain ya. Kalian sudah punya sertifikat itu, insya Allah akan diutamakan ya ketika ada pendaftaran untuk menjadi pegawai dari salah satu perusahaan vendor jaringan komunikasi tadi ya. Kemudian ada yang kedua, kalau di bidang maintenance ya, 3 Windu Dirgantara Indonesia itu sudah ada prestasinya dalam penguasaan teknologi dan industri kedirgantaraan. Nah, penguasaan teknologi yang diterapkan dalam bidang desain, manufacturing ya, quality assurance ya, product support, maintenance dan overhaul telah mendapatkan pengakuan dari otoritas nasional maupun internasional ya. Nah, kalau di bidang engineering, ini salah satunya ada sertifikasi GAA ya. Ini otoritasnya yang mengeluarkan adalah negara-negara Eropa ya. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Cari di internet banyak ini ya. Untuk CN 235 sampai 110 DGAC Otoritas Sipil Republik Indonesia ya. Ada juga IMAA Otoritas Militer untuk Republik Indonesia ya. Nah, ini itu kalau di bidang engineering ya. Mesin dan lain sebagainya. Nah, kalau di bidang quality assurance ya. Nah, sertifikasinya bisa dari GD ya. Amerika Serikat, BAA, Inggris Lockheed S Boeing Amerika Serikat ya. Dalam bidang product support dan maintenance ya, overhaul atau repair ya. Nah, ini untuk aircraft service certificate dari DGAC ya. Ini Republik Indonesia, HAMKAM ya, Menteri HAM dan KAM, dan Oman untuk turbin dan propulsif sertifikat dari DGAC, RI, FAA, Amerika Serikat, Malaysia Engineering Manufacturer ya, Kanada, Inggris, Prancis ya. Nah, kalau ISO-nya itu ISO 9002 ya, serta DGAC RI untuk maintenance organizationnya ya. Ini bisa kalian perdalami nanti di internet banyak ya materi-materinya ya. Kalau kalian tertarik dengan dunia dengan sertifikasi ini ya. Kemudian yang ketiga, bidang manajemen dan audit ya. Nah, sertifikasi yang diberikan sebagai bentuk pengakuan profesionalitas di bidang manajemen dan audit ya. Yang pertama dari SISA ya, Certificate Information System Auditor ya. Kemudian ada dari CISM, Certificate Information Security Manager ya. Jadi ini lebih ke dominan ke security-nya ya. Bagaimana kalian caranya mengatur security ya di dalam sebuah sistem tadi ya. Kemudian CISSP atau Sertifikat AIS Security Professional, Sertifikat Information System Security ya, profesional. Ada lagi CIA. Nah, ini biasanya ini CIA ini untuk bidang akuntan ya, Sertifikat Internal Auditor. Jadi ini untuk mengaudit sebuah laporan keuangan, mungkin kan yang masih berkaitan dengan bidang akuntansi ya. Salah satu institusi yang menawarkan sertifikat untuk manajemen dan audit yaitu adalah ISACA, Information System Audit dan Control Association. Nah, ISACA ini sendiri sudah kita singgung ya di mata kuliah IT Audit ya. Nah, ini ISACA ini produk-produknya tidak lain adalah COVID Framework ya, itu juga dari ISACA ya. ISACA sedikit kita bahas lagi, berdiri secara formal itu sejak 1969, pertama kali didirikan merupakan asosiasi bagi para Information System Auditor ya, dengan fungsi sebagai sumber informasi dan pihak yang memberikan panduan-panduan praktik bagi IS Auditor ya, bagi Information System Auditor. Nah, namun saat ini anggota ISACA telah mencapai 35.000 orang, tersebar di 100 negara di seluruh dunia.
ya. Di Indonesia sendiri terdapat 100 anggotanya. Mungkin sekarang sudah tambah lagi ya. Keanggotanya sendiri mencakup berbagai macam lingkup profesi ya. Di antaranya adalah information system auditor, konsultan ya, konsultan di sini mungkin konsultan IT ya, akademisi ya. Akademisi ini mungkin dosen-dosen ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti ISACA ini ya, ISACA ya. Kemudian berbagai profesi lain yang terkait dengan dunia teknologi informasi ya. Nah, keanekaragaman profesi ini membuat para anggotanya saling dapat belajar dan bertukar pengalaman mengenai profesi masing-masing sejak lama ya. Jadi hal ini telah dipandang sebagai salah satu kekuatan ISACA sendiri di samping memiliki chapter di 60 negara yang dapat memberikan kesempatan para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman. Maksudnya chapter ini apa? Jadi dia kan ISACA ini kan kayak COVID itu dia COVID itu kan adalah panduan-panduan praktik ya, panduan praktik, makanya dikatakan framework COVID Framework 5 ya misalkan ya, itu kerangka kerja COVID Framework 5. Nah, isinya adalah panduan-panduan praktis bagi seorang auditor sistem informasi itu untuk melakukan auditor ya, baik itu audit sistemnya maupun audit manajemennya ya. Nah, ISACA ini punya 60 chapter, artinya apa? 60 jenis panduan ya yang berbahasa yang mungkin 60 bahasa ya dari negara-negara lain. Jadi harapannya apa? Harapannya si 35.000 anggota tadi bisa bertukar pengalaman, bertukar panduan berdasarkan dari 60 chapter tadi. Kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Rusia mungkin ya, bisa pakai bahasa Cina mungkin ya, karena sudah ada 60 chapter ya di negara-negara lain ya, di negara-negara asing tadi di luar negeri ya. Praktek dan pengetahuan dengan demikian dapat menjadi wadah untuk memperluas networking bagi para anggotanya. Dalam tiga dekade terakhir, ISACA telah berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan dijadikan ISACA sebagai acuan praktik terbaik dalam hal audit, pengendalian, dan keamanan sistem informasi oleh para profesional di seluruh dunia. Jadi, salah satu produk ISACA itu adalah COVID Framework 5 ya. Itu sudah dipakai oleh banyak negara ya. Perusahaan-perusahaannya itu banyak sudah menganut panduan-panduan praktik ya yang dibuat oleh ISACA ya. Salah satunya COVID 5 tadi untuk mengatur jalannya perusahaan atau instansi pemerintahan yang ada di negaranya ya. Makanya sistem manajemennya itu sudah pakai COVID Framework 5 ya. Itu harapannya adalah kalau sudah menggunakan metode itu tadi, perusahaannya akan lebih berkembang dan baik lagi ya. Baik itu dari segi penggunaan sistem informasinya, baik itu dari pengelolaan manajemennya ya. Bagaimana cara mengatur keuangannya dan lain sebagainya ya. Perkembangan ISACA ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah anggota secara signifikan di beberapa negara ya. Itu sudah sudah saya jelaskan tadi 35.000 ya. Mungkin sekarang sudah tambah lagi. Saran, sertifikasi ini merupakan satu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, bertujuan sebagai dasar penilaian dan kualifikasi secara formal untuk setiap profesi seseorang. Jadi, sertifikasi ini sangat-sangat dianjurkan bagi kalian ya yang tertarik dengan dunia teknologi ya. Kenapa saya
spesifikasikan ke dunia teknologi karena mahasiswa-mahasiswaku ini adalah jurusan komputer yang nantinya akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang memanfaatkan teknologi komputer ya. Bagi kalian yang nantinya lulus akan bergabung di satu perusahaan dan perusahaan lainnya ya, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop itu sangat penting ya. Apalagi yang sudah punya nama seperti ini ya, ISACA, kemudian yang tadi ya banyak lagi masih ya. Itu wajib kalian ikutin kayak Cisco itu ya, wajib kalian ikutin. Kenapa? Karena itulah nilai lebih dari kalian yang dapat membantu kalian dalam bersaing di dunia global ini tadi, di dunia kerja yang sudah semakin ketat, yang sudah semakin berat ya. Salah satu syaratnya untuk diutamakan adalah keahlian yang memang ditunjang dengan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh badan-badan atau organisasi yang memang sudah diakui oleh banyak negara ya. Memang pada saat kalian menempuh pelatihan sertifikasi tersebut ya memang mungkin harus mengeluarkan sejumlah dana ya, tapi jangan dinilai itunya, tapi dinilailah dari manfaat yang akan didapatkan ketika kalian mengikuti mengikuti pelatihan atau sertifikasi tadi ya, seperti itu. Dalam hal ini terdapat beraneka ragam sertifikasi dapat disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing ya. Kalau kalian pengennya bidang komputer ya ikutinlah sertifikasi-sertifikasi yang ada di bidang komputer tadi ya. Selain itu juga sertifikasi mendorong seseorang untuk memiliki nilai lebih sehingga meningkatkan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan dan juga sebagai pengembangan karir bagi anggota profesi. Nah, banyak ya manfaatnya nak ya. Salah satunya mungkin kalau kalian punya sertifikat itu ya, mungkin ketika kalian diterima ya di perusahaan tadi, bisa jadi kalian akan mendapatkan salary atau gaji yang sedikit lebih besar dari karyawan-karyawan lainnya. Karena apa? Karena sudah dibantu dengan sertifikat tadi. Perusahaan akan menilai kalian itu lebih dari karyawan yang lain karena kalian sudah memiliki sertifikat profesi yang baik dan bagus ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan ya, yang bisa saya jelaskan di materi pertemuan ke-14, yaitu tentang sertifikasi administrasi, maintenance, manajemen, dan audit ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini ya, walaupun dari blog ya, tapi ini tidak keluar dari RPS, rencana pengajaran semester ya, yang ada di materi kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau memang ada yang masih punya niat ya, punya ketertarikan dari apa yang saya sampaikan tadi, boleh browsing di internet ya tentang sertifikasi ini pelatihannya kapan, di mana daftarnya, silahkan cari di internet ya. Di internet itu semuanya ada ya. Kalau kalian bijaksana dalam menggunakannya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau memang ada salah dan kurang, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada yang punya blog ya. Apa yang Anda tulis di blog ini manfaatnya dapat mengalir terus-menerus ya, sehingga menjadikan orang-orang yang di luar sana yang tadinya belum tahu jadi lebih tahu, lebih paham ya. Kemudian mendatangkan amal ibadah bagi Anda ya. Terima kasih sekali, saya terbantu sekali ya. Baik anak-anakku, itu saja yang saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya tutup pertemuan kuliah hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.